Assalamualaikum teman-teman. Nah, kembali lagi nih bersama saya Afis. Kali ini saya akan membagikan tips dan trik agar memudahkan kita dalam mendidik anak kita di dalam kelas. Nah, sebelum saya lanjutkan ke videonya, bagaimana sih cara-caranya? Jangan lupa klik subscribe dulu, like dan juga komen. Oke. Tips jitu untuk mengenal karakteristik siswa di dalam kelas. Nah, untuk mengetahuinya, tentunya kita harus tahu bahwa setiap anak itu terlahir berbeda dan memiliki perbedaan yang bersifat unik. Kita mungkin sudah menyadari bahwa setiap anak itu, walaupun dalam kelompok kelas yang sama, umurnya sama, tapi mereka memiliki tingkat perbedaan yang signifikan. Mulai dari perbedaan sifat, perbedaan minat dan bakat, tingkat kecerdasan, kepribadian, dan temperamental siswa itu sendiri. Perbedaan ini itu bersifat alami dan sesuatu hal yang wajar. Lalu bagaimana ya cara kita sebagai seorang guru, sebagai tenaga pendidik dalam memahami karakter anak didik kita? Dengan hal ini kita dapat memprediksi anak didik kita seperti apa, mulai dari sifatnya, apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka, kecerdasannya dan gaya belajarnya, dan juga yang lainnya. Nah, cara yang paling utama itu adalah berasal dari intuisi kita yang merupakan hasil pengamatan kita terhadap faktor nonverbal dan berbagai isyarat samar yang ditunjukkan oleh anak didik kita selama di dalam kelas saat pembelajaran. Dalam menerapkan hal ini tentunya kita harus masuk dulu ke dunia siswa, ke dunia anak tersebut, supaya anak yang akan kita cari tahu karakteristiknya seperti apa, agar lebih mudah dalam menyampaikan apa yang dia rasakan selama ini. Pada umumnya ada beberapa cara untuk mengenal karakteristik siswa dalam kelas. Yang pertama, gaya dan cara bicara. Tadi kami mau kemana? Tadi tawan ikut bawa apa les lebih baik belajar Di rumah ada orang berarti? Oh. Mbak kan udah kerja kan? Mbak udah kerja. Terus? Biasanya mbaknya di rumahnya Mbak Misha mbaknya? Iya. Oh. Sebelum kerja itu di rumahnya Mbak Misha berarti mbak? Iya. Rumahnya di Malaysia. Bo. Orang rumahnya di Malaysia. Oh, orang tuanya di Malaysia. Jadi tiap harinya sama Mbak Misha. Aduh. Jadi sama Mbak Misha tiap hari. Mulai kapan kerja? Lama. Ada minggu balik. Jadi dulu berarti Mbak Misha mainnya sama Mbak itu? Iya dan belajarnya sama Mbak itu juga? enggak. Oh. Belajarnya di sini sama saja. Kalau Mbak pernah belajar lagi di rumah? Belajar ini. Oh, bukan sama papi, yang dulu sama papi katanya ya? Iya. Mbak Misha suka Kalau dulu waktu enggak, tapi cuma kadang-kadang mami dulu nggak sering waktu belum kerja itu. Kalau dulu sebelum kerja apa namanya? Emput itu sama mami juga belajar? Iya. Sama kakak sama mami. Sama kakak dalam garis saja. Dalam? Kalau kakaknya dalam garis saja. Oh, kalau salah dia Mami nggak itu. Kalau salah berarti langsung dia takut Mbak Misha? Enggak. Mirakan ya macam. Berdasarkan hasil video wawancara bersama murid saya, dapat disimpulkan dari gaya dan cara bicaranya bahwa anak ini cenderung senang menceritakan dirinya sendiri ataupun keluarganya. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa sifatnya murid saya ini yaitu keras kepala,
egois, dan sulit dipercaya. Untuk cara yang kedua, yaitu kita menanyakan apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka. Nah, hal ini bertujuan untuk mengetahui minat dan juga bakat dari siswa tersebut. Kalau Mbak Bisha sukanya apa biasanya di rumah? Kalau main sendiri gitu biasanya kalau di rumah sendirian ngapain Mbak Bisha? Main bekel terus. Dulu kayaknya Mbak Bisha sering nyanyi. Dulu waktu pertama di sini sama Ustazah itu. Iya, main bekel sama nyanyi. Berarti Mbak Bisha suka nyanyi? Enggak. Tapi bisa nyanyi, suaranya merdu. Enggak. Kata apa mainnya Mbak? Dari sini kita bisa mengetahui bahwa dia ini memiliki kesukaan, yaitu bermain. Nah, selain bermain, dia juga sering dia selingi dengan menyanyi. Jadi kemungkinan anak ini memiliki bakat dalam bernyanyi. Seperti itu. Cara yang ketiga yaitu gaya belajar. Nah, hal ini bertujuan agar mengoptimalkan transfer ilmu antara guru kepada murid kita. Mbak Bisha belajar senang sendirian atau senang dibarengi apa rame-rame? Lebih nyambung sendirian kalau belajar. Kalau orangnya ya banyak. Nggak konsen kalau rame ya. Enak sendiri. Berarti Mbak Bisha sukanya belajar sendiri. Tapi kalau rame itu biasanya Mbak Bisha asik nyambung ya. Misalkan kayak di kelas gitu. Kalau misalkan di kelas gitu diajari sama Ustazah dulu, Iya. itu masih nyambung Mbak Bisha meskipun rame di kelas. Nyambung dikit gara-gara. Oh, terganggu sama teman-temanmu karena rame gitu ya. Iya. Berdasarkan video ini dapat diketahui jika anak ini lebih suka belajar sendiri, dalam artian anak ini sulit menerima ilmu jika dia belajarnya secara beramai-ramai seperti dalam kelas, karena menurut dia dengan belajar beramai-ramai dia akan sulit untuk berkonsentrasi. Seperti itu. Cara yang keempat yaitu dengan menanyakan mengenai tanggung jawab terhadap kewajiban yang harusnya dia lakukan selama di rumah. Misalkan kita bisa tanyakan mengenai ibadahnya, selain itu juga tentang apakah dia sering membantu orang tuanya atau tidak, seperti itu. Kalau di rumah mainnya sama siapa sendirian itu? Main sendiri. Iya, main apa nih? Main apa nih? Anak tangga nih. Tapi selalu bantu mami. Bantu apa kalau bantu mami? Punya putih rumput lah, apa dah? Ya kali. Bantu sendiri apa nunggu disuruh? Sendiri tanya. Oh, bantu sendiri. Pintar Mbak Bisha bantu. Meringankan beban orang Menyelak tua. 3. Gak tahu Ustazah. Sejalannya Ustazah wes. Ustazah lupa. Sholatnya masih tetap jalan Mbak Bisha di rumah. Tepat waktu. Nunggu disuruh apa langsung sholat sendiri? Kadang suruh. Nunggu disuruh. Dapat diketahui bahwa anak ini memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi. Rasa tanggung jawabnya itu cukup besar karena dia melakukan tanggung jawab seperti ibadahnya selalu tepat waktu, dan dia juga sering membantu pekerjaan orang tuanya selama di rumah tanpa disuruh. Mudah-mudahan sedikit cara yang saya jelaskan ini bisa membantu Anda untuk mengetahui, menganalisa, dan membaca karakter siswa dengan baik. Tentunya setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
sehingga kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, komen, dan like sebanyak mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.